Dalam dunia yang serba digital ini, kadang kita sering terjebak dalam luapan emosi yang tidak ada artinya. Kita juga sering salah dalam nilai yang ada pada sosial media. Ya, meski demikian, sosial media adalah alat untuk bertukar cerita, berbagi momen, dan bahkan bertukar peristiwa dengan sangat cepat. Dan terkadang, sebuah peristiwa tidak diukur apakah sumbernya tetap dan tepat dan juga akurat. Dan itulah yang membuat kita seringkali salah dalam menangkap sebuah peristiwa yang bisa saja salah. Seperti yang saat ini ramai dibicarakan dalam internet, isu-isu tentang pesantren, berbagai macam kasus dan bahkan perselingkuhan sedang ramai dibicarakan. Tapi, apa kali ini saya akan membahas semua? Tentu saja tidak. Saya akan membahas tentang isu pesantren dengan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk kesalahan dalam penyampaian Trans 7 yang tak seharusnya disampaikan. Halo teman-teman semuanya, lama ya kita nggak ketemu dalam segmen cerita ini, tapi nggak apa-apa. Bukan masalah itu yang akan kita bicarakan, tapi masalah yang saat ini sedang ramai, ya nggak begitu ramai sih, tapi ya tentang pesantren dan Trans 7. Meskipun ini sedikit basi, tapi ya ini adalah cara saya untuk menghindari berbagai hujatan negatif. Dan seperti pada umumnya, banyak sekali orang yang tak sanggup melihat fakta seterang ini. Ya, meskipun banyak sekali yang mendukung juga tentang pernyataan dari pihak Trans 7 nih, tapi nggak sedikit juga yang memboikot nih. Dan saya yakin nggak sedikit juga yang memilih untuk mengambil jalan tengah dengan tidak mendukung siapapun. Mungkin kalian sudah banyak yang tahulah orang viral di mana-mana dan banyak sekali muncul hashtag ya kan. Saya bikin kilas balik nih awal mulanya. Nah, awal mula kontroversi ini bermula dari cuplikan tayangan program Expose Uncensored dari Trans 7 yang menyayangkan momen ketika seorang santri atau alumni memberikan amplop pada seorang kiai sepuh yang mungkin itu adalah Kiai Haji Anwar Mansur dari Ponpes Lirboyo. Nggak cukup di situ, video itu diikuti dengan adegan ciuman tangan dan ngesot. Pertanyaannya adalah, kenapa hal itu bisa terjadi bagi Trans 7? Merendahkan martabat Kiai mungkin? Narasi tersebut secara implisit menuduh atau mengaitkan penghormatan santri kepada Kiai dengan motif materi, seolah-olah pengabdian dan tradisi tersebut hanya demi mendapatkan kekayaan dan hanya untuk urusan dunia saja, mengabaikan nilai kulturasi tradisi. Cium tangan dan ngesot di pesantren adalah bentuk penghormatan yang berakar dalam budaya pesantren terhadap gurunya. Tayangan ini dinilai gagal memahami dan meremehkan nilai kultural dalam keagamaan yang sangat sensitif tersebut, melanggar etika jurnalistik juga nih. Pihak-pihak yang memprotes menyoroti bahwa tayangan tersebut tidak melakukan konfirmasi yang memadai kepada tokoh yang diberitahukan, contohnya ya Kiai atau pihak pesantren yang sebelum menayangkan serta menggunakan narasi spekulatif netizen curiga sebagai dasar pemberitaan, dan makanya itu terjadi kontroversi. Menurut saya Trans 7 juga salah. Salahnya apa? Nyenggol pondok pesantren Lirboyo. Mungkin saja jika tidak menyebut atau salah satu pondok disebut, ya bisa saja nggak segaduh ini ya, segaduh kemarin. Meskipun mereka menayangkan fakta yang amat terang ini, apakah sepenuhnya benar? Tentu saja tidak. Agama itu sensitif memang, harus diakui. Semua orang yang berdasarkan keyakinan atas kepercayaan itu sangat sensitif sekali. Kepercayaan itu, terutama agama, itu tidak hanya menyangkut individu saja, golongan dan masyarakat juga ikut. Tapi bang, Islam itu kan nggak kayak gini. Islam itu harusnya gini, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu sangat menyimpang, nggak benar. Bro, Indonesia ini berapa alirannya sih? Banyak. Yang kalian tahu mungkin 3 lah. Yang 2 mayoritas seperti ahli sunnah wal jamaah, hijau dan biru. Yang kedua ada Syiah, dan sebenarnya nggak cuma itu, ada banyak lagi. Kalau saya bahas bisa kemana-mana nih videonya. Yang kita bahas kali ini adalah kontroversi dari pesantren yang ditayangkan oleh Trans 7. Dan ada rumor kalau dari Trans 7 itu alirannya ya hijau. Kenapa bisa begitu? Karena pesantren yang mengadopsi adab-adab seperti yang tadi itu hanya ada di hijau, karena masalah menjunjung tinggi sopan santun terhadap kiai dan ulama.
Sedangkan yang biru cenderung dalam pesantren modern, jadi nggak familiar dengan adab-adab yang ada di hijau. Tapi kenapa saya menyebut hijau dan biru? Ya kalau menyebut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kan takut jadi masalah ya. Berarti kamu ini dari Syiah ya? Enggak juga, saya dari hijau malahan. Dan saya bangga dengan hijau, nggak menyesal. Bahkan saat ada kontroversi seperti ini, banyak sekali kalangan yang mulai mengatakan organisasi yang menyimpang lah, organisasi tampang lah, dan masih banyak lagi. Tapi bukan itu poin utamanya. Sebuah organisasi itu berdiri pasti ada orang banyak di dalamnya. Dan menyatukan orang banyak ke dalam satu misi dan tujuan itu susahnya minta ampun. Bagi kamu yang merasa lahir dari hijau dan mau transisi karena malu akan masalah ini, ya silahkan. Karena apa? Sanad ilmu kita itu sama aja antara hijau dan biru. Kalian yang otaknya dangkal ya biasa mentah-mentah informasi yang nggak bakal tahu kalau hijau dan biru itu satu perguruan. Perpecahan umat ya karena kalian sendiri yang suka taunting dan membanding-bandingkan organisasimu dengan organisasi orang lain. Tapi kalian lupa membandingkan apakah kalian memang benar-benar pantas atau enggak. Kalau kalian nggak ada yang bisa dibanggain dalam diri kalian sendiri, ya mencari alat yang bisa dibanggain oleh kalian sendiri. Oh, ininya saya kayak gini nih. Oh, ininya saya maju, bla 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 bla. Tapi Anda kontribusinya apa? Cuma ikut gabungkan, nggak ikut nguruskan, ya udah sama aja kan kayak saya. Apakah saya malu dengan kasus yang sering kali menyeret organisasi yang saya mulai dari tambang dan seterusnya? Jujur saya nggak malu loh. Kenapa nggak malu? Itu kan organisasimu. Ya memang itu organisasi saya tidak merasa mengurusnya, memilikinya, jadi buat apa saya malu? Wah kalau gitu nggak cinta nih, nggak ini, nggak itulah. Bro, meskipun begitu, saya tetap kekeh kok milih organisasi ini. Bahkan dalam isu pesantren yang main raja-rajaan di organisasi saya, yang masih suka banding-bandingkan organisasi yang katanya masih Majapahit, yang nggak ada niatan pindah. Saya nggak ada niatan pindah malahan. Ya lagian kalau pindah juga nanti ketemu gurunya lagi. Sangat ilmunya antara Muhammadiyah dan NU itu satu garis ya bro. Terserah kalian bilang, wah mondok di tempat yang salah main raja-rajaan. Menurut kalian itu raja-rajaan, tapi bagi kita itu ya bentuk untuk menghormati dengan catatan, enggak keterlaluan. Selama nunduk jadi perkara nih, jadi perkaranya coba apa-apaan nah. Nah coba kalian bayangin nih, kalian tinggi nih, terus mau cium tangan, ya masa kalian berdiri tegak gini? Enggak kan, minimal nunduk lah. Selain buat menghormati kepada yang lebih tua, tetapi juga untuk mempermudah. Jadi kalian nggak merasa mondok di pesantren yang modern nggak ada raja-rajaan nih. Katanya mending fokus deh sama urusan kalian. Males-males banget kalau kalian dibanding-bandingkan. Iya, tahu kalau saya Muhammadiyah itu masuk dalam organisasi terkaya di dunia. Bagus kok, saya seneng malahan. Tapi yang bikin nggak seneng adalah jika kalian membandingkan dengan orang lain. Oh, kayaknya kalau Indo nggak ada ormas yang sebelah bakal lebih maju deh. Buktinya organisasi kita aja maju. Ya terserah kalian ya. Yang jelas mengurus negara itu beda sama mengurus organisasi ya. Yang intinya negara banyak orang yang bermental jelas. Termasuk Anda-Anda ini yang sudah mengadu domba sesama umat beragama. Perbedaan satu tujuan terlepas dari polemik itu, mari kita membahas keduanya. Yang mana mungkin kalian sudah ada yang tahu lebih dari sejarah ini. Tapi perlu diingat ya, nggak semuanya orang tahu karena pada dasarnya masih banyak yang ikut-ikutan. Jadi yang belum tahu mending lebarin nih kuping kalian biar denger dan paham. Kita bahas dulu yang modern nih, yaitu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama lahir Muhammad Darwis pada 18 November 1912. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena beberapa alasan. Pertama, banyaknya praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi klinik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kedua, adanya kristenisasi oleh kolonial Belanda, terutama di kalangan penduduk miskin nih. Nah, yang ketiga ada pembaharuan Islam, terpengaruh oleh pemikiran reformis Islam seperti Muhammad Abduh Jamaluddin,
Al-Ghani dan Rashid Ridho. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengembalikan umat Islam kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah yang murni nih, memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum atau modern, yaitu disebut modernisasi. Terakhir, memajukan pelajaran agama Islam di Hindia, serta memajukan dan membarukan cara hidup dalam agama Islam. Contoh nyata apa nih? Nah, beliau ini setelah pulang dari Mekah langsung praktek nih dengan apa yang beliau peroleh dari sana, yaitu dari Arab, dengan cara mendirikan sekolah modern, madrasah, dan beliau juga memperhatikan kesehatan seperti mendirikan rumah sakit, poliklinik, dan tak luput juga sosial seperti mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Muhammadiyah pada umumnya fokus pada gerakan dakwah dan sosial pendidikan serta menghindari politik praktis sejak awal. Jadi gitu secara singkatnya Muhammadiyah. Jelas banget kan, modern sejak pertama kali dibentuk karena beliau ingin mengubah menjadi Islam yang seutuhnya dan memurnikannya dengan cara yang menghilangkan kepercayaan tradisi kronik, haji-haji, sajen, dan masih banyak lagi lah. Karena pada saat itu kan masih kental banget, ya kan? Nah, sekarang kita bahas singkat tentang Nahdlatul Ulama. Setelah satu dekade lebih berdirinya Muhammadiyah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai merasa bahwa Muhammadiyah sudah tampil 14 tahun dan pada tahun 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berpikir kok nggak muncul-muncul nih ulama. Makanya beliau mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. Selain alasan NU itu tadi ya, NU berdiri karena latar belakang lain. Pertama, adanya perkembangan paham Wahabi dari Arab Saudi yang mengancam keberlangsungan praktik-praktik keagamaan tradisional ahli sunnah wal jamaah yang telah mengakar di Nusantara seperti ziarah kubur, tahlilan, dan mazhab fikih. Poin pertama saja udah beda nih sama MUI, sedangkan beliau ini satu perguruan, ya kan? Nah, yang kedua, alasannya ada Komite Hijaz, berawal dari pembentukan Komite Hijaz oleh para ulama untuk mengirim utusan ke Arab Saudi guna mempertahankan keberadaan tempat-tempat bersejarah dan kebebasan bermazhab pasca berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Ketiga, mempertahankan aswaja. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan melestarikan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah dan mengembangkan pesantren sebagai basis pendidikan Islam. Ingat ya, bukan modern karena konsepnya adalah tradisional yang mana mempertahankan tradisi dan ada di Nusantara. Landasan berdirinya aja udah beda nih, tapi tetap pada satu tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini dan mencetak ulama tentunya. Wah, seperti gus-gusan nih misalnya. Enggak dong, jangan sampai situ dulu. Kita bahas enggak membahas itu karena itu sudah berbeda. Nah, udah mulai kelihatan kan kontrasnya. Oke, kita lupakan itu. Enggak bakal habis nih kalau di situ terus pembahasannya. Nah, kenapa saya itu bilang sanad ilmu kita itu sama? Karena beliau berdua ini satu keluarga dan bahkan ngajinya itu sama-sama di satu guru yang ada di Semarang. Namanya Kiai Haji Ahmad Soleh Darat. Jadi sebenarnya angkatan para beliau berdua nih ada 3 nih harusnya. Nah, yang ketiga ini adalah kakek buyutnya Cak Nun MH Ainun Najib. Bapaknya Sabrang vokalis Leto, baru tahu ya. Sama, saya juga baru tahu sebenarnya. Karena cuma Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja yang menonjol. Bagus baca kitabnya, soleh orangnya, diberikanlah kitab dan langsung diberitakan pergi ke Mekah nih mereka berdua. Sedangkan kakek buyutnya Cak Nun ini dikasih cincin pada saat itu. Setelah di Mekah, mereka juga berguru di guru yang sama, namanya Syekh Ahmad Khatib dari Syambas, yang dikenal dengan nama Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambashi, ulama besar dari tanah Minangkabau yang menetap di Mekah. Nah, singkatnya, setelah berguru dan keduanya kembali ke Nusantara, ternyata punya visi yang sama. Tapi, meskipun sama, tetap karakternya itu beda. Ya, Haji Ahmad Dahlan gemar praktek dengan ilmu agamanya, dari Mekah langsung kajian, mendirikan rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan Haji Hasyim Asy'ari gemar menulis kitab.
Setelah dari sana, beliau nggak langsung praktek, tapi menulis dulu. Maka dari itu, NU datang lebih lama. Nah, beliau ini menulis 19 kitab dalam hidupnya. Dan ininya adalah kedua-duanya punya garis nasab yang sama. Kok para orang di dalamnya saat beliau sudah nggak ada, kok malah saling bentur-benturan? Tuh gimana? Kenapa bisa garis nasabnya yang sama? Karena mereka itu nanti ketemu di Maulana Ishaq. Bisa jabarin kalau diurut nih ya. Ya Haji Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang bernama asli Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya, dan nama lainnya ialah Joko Tingkir. Nyangka nggak tuh kalian yang suka nyanyi Joko Tingkir, ngombe dawet? Nggak nyangka kan kalian? Hah? Oke, kembali lagi ke topik Abdul Halim bin Abdul Fattah bin Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini anaknya Sunan Giri. Dan Sunan Giri adalah anaknya Maulana Ishaq. Dan Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya ya. Haji Ahmad Dahlan bin Abu Bakar bin Sulaiman Murtado bin Demang Jurukapindo bin Jemang Jurukapisan bin Grebek bin Maulana Ishaq. Nyambung kan? Nah, siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anak dari Syekh Jumadil Kubro, seorang wali yang datang dari Mesir, dan beliau adalah ayah salah satu dari 9 wali itu. Nah, beliau ini punya 2 anak. Pertama dibawa ke Nusantara, yaitu Maulana Ishaq. Dan anak yang kedua lahir di Mesir bernama Syarif Abdullah. Nah, nanti Syarif Abdullah ini ketemu dengan salah satu anak dari Prabu Siliwangi. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berada dalam satu garis nasab yang sama. Dari Syekh Jumadil Kubro bin Ali Zainal bin Abidin bin Ali Zainal Abidin, keturunannya dari Al-Husain, Husain anaknya Ali adalah suami dari Fatimah, dan Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Jadi gitu ya, jelas ya. Dari sini kita simpulkan bahwa apa yang kita perdebatkan itu sebenarnya nasab kita bakal sama. Jangan bawa-bawa organisasi. Kalau dari diri sendiri aja belum bener. Emang kalian mati mau bawa lanyet organisasi buat apa? BI checking? Enggak kan? Benerin dulu ibadahnya, sikapnya, tutur katanya. Dunia udah tua. Ngaji yang bener, belajar sama guru yang bener, yang sangat ilmunya jelas, bukan guru yang suka menyimpulkan berdasarkan menurut saya. Jangan gitu. Nabi aja nggak pernah menurut saya. Nabi selalu bertanya dan berguru kepada Jibril. Nggak mau menyimpulkan sendiri meskipun dirinya Nabi, sebab agama nggak bisa berdasarkan menurut saya. Maka itulah ada turunan kitab-kitab buat dipelajari para umat-umat muslim agar ajarnya terjaga. Ya memang karena manusia, tapi sanatnya sudah jelas. Kalau kamu menyimpulkan sendiri nih, barangkali salah kan? Kayak kalimat nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kalau nggak bener bisa nikmatin yang nggak bener nih, ya kan? Andai kata nih ya, jadi daripada kita ribut nih urusan ini, mendingan udah saya bikin video ini juga nggak lagi bunyi-bunyinya, masalah udah reda. Sebenarnya agama itu nggak pernah salah, yang salah itu adalah penganutnya. Ilmu juga nggak pernah salah, yang salah juga orang yang menganutnya. Jadi semakin kesini daripada kita ributin sana sini, ya kita semakin sadar bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki dari diri sendiri. Karena hidup itu nggak sesuai apa yang kita mau. Karena hidup itu abu-abu, nggak ada hidup yang hitam dan putih. Kita nggak bisa memilih lahir dari mana, organisasi apa, orang keturunan apa, ya. Jadi udah nikmati aja, perbaiki diri terus dan udah mati. Sekian dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada salah kata, saya minta kalian tulis di kolom komentar untuk berdiskusi bersama. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya terus berkembang dan membuat konten yang lebih berkualitas lagi. See ya.